Selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin membahas salah satu karakter yang akan rilis pada beberapa hari lagi, tepatnya untuk bersama dengan Halloween ya. Mungkin Halloween nanti belum selesai, tapi karakter ini akan rilis duluan ya. Kalau nggak salah seperti itu informasinya, karena nanti Halloween ini kemungkinan akan digantikan oleh anniversary perayaan 1 tahun ya teman-teman. Dan ini rayaannya memang 1 tahun teman-teman. Kalau kalau menurut saya ya, kalau dugaan saya langsung ke 1 tahun. Cuman ini nanti mau bahas di video yang terpisah lah untuk perayaan 1 tahun nanti. Walaupun ini baru 6 bulan ya, cuman kita tunggu lagi aja informasi terkait setengah tahun atau 1 tahun. Cuman mau saya bahas sebenarnya di video terpisah. Di sini sekarang saya record tuh tanggal 28 teman-teman, 28 Oktober. Jadi tepatnya besok ya tanggal 29 itu ada Yakumo Omori yang ijo ya, atau biasanya terkenal banget dengan nama Yamori Kangkung cenah. Jadi Yamori ini merupakan karakter yang sangat-sangat bagus. Dia ada di tier triple S untuk seluruh hero, sekaligus menempati salah satu karakter terbaik di Aogiri. Saya udah pernah bikin videonya. Kalian coba cek lagi eh video dengan line up Aogiri terbaik. Salah satunya adalah Yakumo Omori yang ijo ini, teman-teman. Nah, video ini saya berikan dulu sebelum nanti rilis besok ya, supaya kalian udah tahu ada gambaran gimana sih pasif dan skillnya. Kenapa hero ini bisa dinobatkan sebagai karakter yang juga sangat-sangat baik di Aogiri. Kita langsung menuju break the chance aja ya teman-teman ya, untuk membahas pasif skillnya. Nanti saya jelaskan secara rinci. Oke? 1, 2, 3. Yuk, kita sudah di dalam game Break the Chance ya teman-teman ya. Kita akan sama-sama bahas pasif skillnya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya mau tunjukin dulu nih bahwa memang torture dari Yakumo Omori itu masuk ke tier triple S ya. Yang udah saya bahas sebelumnya, karena memang karakter ini bener-bener worth it banget di Aogiri. Mulai dari pasif dan skillnya nanti kita bahas ya, kenapa hero ini bener-bener worth it. Bahkan dia ini jauh lebih worth it dibandingkan dengan Yamori Carnival atau Yamori WT teman-teman. Gitu ya, top CP-nya 26 sih, memang kecil tapi ya se-worth it itu gitu loh di Aogiri. Dia sampai ditempatkan di triple S oleh developernya. Dan ini tier list sudah benar-benar komposisi ya, artinya sudah benar-benar bagus. Jadi cocok banget orang-orang yang masuk ke triple S di sini. Nah, kita lihat kenapa Torture ini menjadi karakter yang sangat-sangat bagus teman-teman. Kita bahas dari skillnya dulu ya. Atau kita lihat dari luar deh supaya kalian bisa mempersiapkan ya. Jadi dia masuknya ke DPS teman-teman. Jadi silakan diperiksa lagi untuk bagian tak, terutama ya untuk bagian DPS atau attacker. Apakah kalian sudah menyiapkan taktiknya atau belum? Kemudian dia tipenya adalah skill atau warnanya hijau ya. Kemudian Aogiri untuk type-nya. Skillnya itu dia damage ultra brutal, di mana damage-nya melakukan single target kepada satu musuh ya. Ultra brutal itu apa? Akan meningkatkan penetrasi dia sebesar 30%. Kemudian ketika dia melakukan penyerangan gitu ya, akan ada damage tambahan sebesar 130% dari penetrasi dia. Sebenarnya ini bagusnya dibawa ke meta penetrasi ya, cuman saya tidak melihat adanya rekan tim dari penetrasi. So, katanya ini untuk menerobos pertahanan musuh ya kalau penetrasi itu. Intinya nanti ada damage ledakan yang akan langsung timbul ketika dia melakukan penyerangan. Misalkan dia nyerang single target nih, jeger-jeger. Nanti ada damage yang awalnya single target itu, kemudian ada satu lagi damage ledakan. Atau ini damage tambahan sebesar 130% dari penetrasi dia. Gitu ya. Untuk skillnya single target teman-teman. Nah, ini kita bahas ya untuk pasif-pasifnya karena bagus banget teman-teman. Di bintang 0 dia akan mendapatkan pasif namanya horror, di mana di awal battle jika semua karakter di battlefield kita atau line up kita adalah Aogiri semuanya, maka akan mendapatkan buff horror ke semua hero musuh ya. Ke semua musuh terkena debuff horror gitu ya. Nah, ini bagus banget. Jadi musuh itu langsung dapat satu debuff yaitu namanya horror teman-teman. Apa itu debuff horror? Defense dari musuh akan berkurang 10%.
Kemudian ketika musuhnya diserang ketika kita kena serangan gitu ya, akan memberikan defense related ability meningkat 5% selama 1 turn. Berarti yang pertama ini bisa mengurangi defense musuh ya 10% dan yang kedua adalah ketika musuhnya menyerang, kita akan dapat defense related sebesar 5%. Kemudian ketika kamu ada di battlefield atau si Yamorinya ini ada di lapangan, akan meningkatkan semua hero Aogiri kita sebesar 16% basic statnya. Dan damage dealt-nya akan meningkat 20%. Wow. Kalau dari angka presentasi basic stat memang nggak terlalu besar ya 16%, tapi jangan lupa di sini ada damage dealt lagi yang seakan-akan attack-nya akan menjadi berlipat ganda karena ada buff yang pertama basic stat dan yang kedua adalah damage dealt gitu ya. Jadi damage-nya menjadi lebih sakit untuk Aogiri gitu. Kemudian juga tadi ya defense musuh berkurang sehingga damage yang kita hasilin sebenarnya akan semakin tinggi lagi. Itu alasan kenapa Yamori ini benar-benar bagus. Dari bintang 0 aja dia bisa melakukan support untuk semua hero Aogiri kita gitu ya. Jadi dia sangat-sangat berguna banget. Kemudian di bintang 1 ketika aliansi kita melakukan penyerangan, maka akan memberikan torment kepada musuh selama 1 turn gitu ya. Jadi setiap kita melakukan penyerangan nih, misalkan serangannya AOE, maka semua musuhnya akan terkena torment karena AOE. Kalau serangan kita single target berarti satu doang yang terkena tormentnya, yaitu orang yang kita serang secara single target gitu ya. Torment itu apa? Torment itu akan mengurangi block chance. Jadi sekali lagi ini adalah semacam pertahanan ya. Kalau block chance itu untuk men-trigger dodge harusnya. Tapi di dalam game ini tidak dirancang begitu baik. Tapi oke lah, anggaplah ini pertahanan gitu ya. Kemudian damage dealt-nya juga akan berkurang. Jadi damage musuh itu akan semakin kecil. Kemudian regenerasi rate juga akan mengurang 5% dan max HP juga akan berkurang 3%. Setiap kamu melakukan penyerangan akan memberikan satu torment dan torment ini dapat ditumpuk sampai dengan 3 kali. Berarti kalau misalkan ini dikali 3 semua akan mengurangi block chance sampai 15% loh. Gede banget ya. Dan lainnya akan bertambah atau dikalikan 3 saja ya maksimumnya. Nah, ketika musuh yang ada torment itu mendapatkan debuff-nya secara maksimum, artinya nyampe 3 torment-nya, maka akan memberikan 200% damage kepada musuh yang memiliki maksimum torment. Jadi ini anggaplah trigger gitu ya, trigger dari si Yakumo Omori untuk menyerang musuh ketika ada debuff torment di musuh lah ya intinya ya. Single target kepada orang yang terkena torment tadi. Efek ini hanya trigger 1 kali untuk per turn-nya dan sayangnya ini cuma bisa trigger 1 kali. Coba bisa di-trigger sampai 4 kali ya, 4-empatnya bisa kena single target itu bakal overpower parah. Cuman jangan sampai ya karena itu bisa merusak meta di arena gitu ya. Intinya gitu, ini adalah pasif yang dia tiba-tiba nyepak gitu ya pakai sayapnya single target yaitu dari bintang 1. Kemudian bintang 2 saya nggak mau bahas, kemudian ada di bintang 3 ya. Ketika kamu memberikan damage kepada musuh yang memiliki darah di bawah 60% akan memberikan desperation kepada target itu selama 2 turn. Desperation itu apa? Ketika aliansi kita terkena damage, maka damage-nya itu akan your damage itu equal 20 damage. Sebentar. Oh, jadi damage-nya akan dikurangi lah intinya, akan jadi 20% aja dari serangan yang sebenarnya. Wow, ini bagus banget ya. Saya baru tahu desperation-nya seperti ini. Selama 2 turn dan akan meningkatkan penetrasi rate untuk semua Aogiri sebesar 10%. Padahal ini untuk menunjang meta penetrasi ya di Aogiri, tapi Aogiri tidak ini ya, tidak di-push dengan baik di penetrasi. Cuman overall sekali lagi ini untuk nge-push attack ya. Dari tadi kita lihat ini di-upgrade attack-nya. Kemudian di sini juga ada trigger gitu ya. Kemudian di sini ada efek debuff gitu ya. Jadi ini benar-benar bagus banget teman-teman. Oke gitu ya. Terus kita mau lihat di bagian potensial. Oh, potensial udah kelihatan ya tadi ya di bintang 1. Itu sudah jadi 1. Kemudian di exclusive equipment
Ketika aliansi kita memberikan damage deal kepada musuh yang memiliki horror, maka akan meningkatkan basic stat kita sebesar 1,5 sampai dengan 6%. Wow. Basic stat lagi ya, ditingkatkan ya sekali lagi. Ini ada perubahan pasif nggak ya? Perasaan dulu saya baca itu jauh lebih overpower teman-teman. Karena dia dikombo sama Ayato merah teman-teman. Apa saya salah lihat ya? Apa ada pembaruan nggak sih teman-teman? Kok nampaknya agak sedikit berbeda ya? Dulu itu ada yang punya efek kalau musuhnya ada di buff, damage-nya itu akan jadi lebih sakit, terutama di buff letal. Bukan saya tahu ada si Yamori merah juga seperti itu ya. Tapi Yamori ini kalau nggak salah bagus juga kalau musuhnya terkena debuff gitu. Tapi kok nggak ada ya? Oke lah. Jadi pasif skillnya dari luar aja sudah bagus banget ya. Dia bisa meningkatkan basic stat dan juga mengurangi defense dan block chance tadi. Kalau saya review sebenarnya bisa aja, tapi saya lagi buka di laptop, jadi sering banget nge-lag kalau buka di laptop teman-teman. Jadi kalau kalian mau lihat gameplaynya, saya lebih menyarankan kalian buat lihat di video saya sebelumnya ya, yang menyatakan bahwa line up Aogiri terbaik itu salah satunya adalah si Yakumo Omori. Nggak tahu di sini masih kebuka nggak ya? Oh, kalau di laptopnya agak agak nge-lag ya. Oh, nggak bisa tuh ya. Kalau kalian mau lihat matchingnya nanti dilihat aja di video saya sebelumnya ya, bahwa karakter ini benar-benar broken parah coy. Kalau nggak salah saya jelasin pasif skillnya juga secara sederhana ya. Mungkin bisa dibandingin dengan pasif skill yang sekarang apakah sama atau beda ya. Agak bingung juga sih saya kok ngerasa kayak ada yang beda gitu ya, tapi apa. Oke mungkin gitu aja teman-teman, ini karakter bagus banget masuk ke tier triple S untuk di Break the Chain. So pastinya di Awakening yang datanya masih kalah jauh ya dibandingkan Break the Chain. Jadi ini hero benar-benar worth it lah. Intinya di masa depan tuh dia masih menjadi karakter primadona di Aogiri gitu ya. Besok rilis jam 5. Semoga kalian hoki yang gacha. Kalau saya pribadi karena saya CCG, saya tidak akan melakukan gacha banyak-banyak. Mentok-mentok paling bintang 0 ya, bintang 0 atau 100 PT. Tapi nampaknya saya nggak tertarik teman-teman kalau kalau di CCG buat apa juga gitu ya saya ambil Yakumo Omori. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.